Quentin Jacoba, pelatih kebugaran timnas Indonesia buat pemain tidak kuat. Patrick Kluivert bawa tim super dari Belanda. Media Malaysia sindir naturalisasi timnas Indonesia murah. Suporter Bahrain sebut timnas Indonesia bukan apa-apa. Timnas Indonesia resmi kedatangan pelatih fisik baru, Quentin Jacoba. Mantan anak buah Patrick Kluivert ini sebelumnya pernah menangani kebugaran pemain timnas Curaçao dan kini siap mengemban tugas serupa di skuad Garuda. Kepastian Jacoba bergabung diungkap langsung oleh dirinya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam foto yang diunggah, terlihat Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lenzard, yang merupakan bagian dari staf pelatih timnas Indonesia. Bangga menjadi bagian dari tim ini sebagai pelatih fisik, tulis Jacoba dalam unggahannya. Jacoba bukan sosok asing bagi Kluivert. Keduanya pernah bekerja sama sejak Mei hingga Oktober tahun 2021 saat menangani timnas Curaçao. Bahkan sebelum itu, Jacoba sudah lebih dulu bergabung dengan Curaçao pada 2020 dan bertahan hingga 2023. Pengalamannya juga mencakup bekerja dengan berbagai pelatih top, seperti Guus Hiddink dan Remco Vicentini. Setelah meninggalkan Curaçao, Jacoba sempat bergabung dengan klub Turki, Adana Demirspor. Kini, tantangan baru menantinya di timnas Indonesia. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan metode latihan keras ala Jacoba. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, ia tampak memberikan instruksi dengan suara lantang, mendorong pemainnya untuk mencapai batas maksimal kebugaran mereka. Bagi yang melihatnya saja sudah terasa melelahkan, apalagi bagi para pemain yang harus menjalani langsung program latihannya. Latihan fisik ini nantinya akan diterapkan kepada seluruh pemain timnas Indonesia, baik yang berasal dari keturunan maupun pemain lokal. Di bawah komando Patrick Kluivert, timnas Indonesia memasuki era baru dengan tim super yang disiapkan PSSI. Jacoba dipercaya menjadi sosok kunci dalam membangun fisik yang lebih kuat bagi skuad Garuda, terutama menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI dalam pernyataan resminya menyebut bahwa peran Jacoba sangat krusial untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional. Dengan latar belakang sebagai mantan pemain sepak bola profesional yang pernah memperkuat FC Eindhoven dan Kozakken Boys, ia diyakini mampu membawa pendekatan modern dalam meningkatkan kebugaran para pemain. Kini, tugas berat menantinya. Apakah program fisiknya bisa membuat Rafael Struijk yang kelemar-kelemar dan tim bisa lebih kuat dan tangguh di lapangan? Patrick Kluivert resmi menukangi timnas Indonesia dan langsung bersiap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk memastikan performa terbaik skuad Garuda, PSSI telah menghadirkan 6 sosok berpengalaman yang akan menjadi bagian dari tim kepelatihan. Dijuluki sebagai tim super, mereka terdiri dari spesialis di berbagai bidang, mulai dari pelatih fisik, fisioterapis, analis video, hingga pengembangan pemain. Keenam figur ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kualitas timnas Indonesia, terutama dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain. Siapa saja yang akan menjadi tangan kanan Kluivert? Berikut daftar lengkapnya. 1. Quentin Jacoba, arsitek kebugaran pemain. Sebagai pelatih fisik, Quentin Jacoba bertanggung jawab atas peningkatan stamina dan daya tahan pemain timnas Indonesia. Di timnas Indonesia, Jacoba akan menerapkan metode latihan intensif untuk memastikan para pemain bisa tampil dengan kondisi fisik prima di laga-laga krusial. 2 dan 3. Leo Echtelt dan Chesley ten Oever, ahli fisioterapi untuk pemulihan optimal. PSSI juga mendatangkan 2 fisioterapis ternama asal Belanda, Leo Echtelt dan Chesley ten Oever. Echtelt adalah pendiri Fisiomed, pusat rehabilitasi olahraga ternama yang telah menangani pemain dari klub besar seperti AC Milan dan Inter Milan. Keahliannya akan sangat berguna untuk mencegah dan menangani cedera pemain timnas Indonesia. Sementara itu, Chesley ten Oever memiliki spesialisasi dalam terapi manual dan biomekanik. Sejak 2018,
Ia aktif di Fisiomed dan telah menangani banyak atlet top. Fokusnya adalah pada pencegahan cedera, terutama di bagian punggung, leher, pinggul, dan pangkal paha, bagian tubuh yang paling rentan cedera dalam sepak bola. Dengan kehadiran dua fisioterapis ini, diharapkan pemulihan pemain akan lebih cepat dan performa mereka tetap terjaga sepanjang turnamen. 4. Jordi Kluivert, analis video untuk strategi yang lebih matang. Dalam sepak bola modern, analisis video menjadi elemen kunci dalam merancang strategi. Untuk tugas ini, Patrick Kluivert menunjuk Jordi Kluivert sebagai analis video timnas Indonesia. Kluivert pernah bekerja di klub Eredivisie seperti Heerenveen dan PEC Zwolle. Ia juga menjadi bagian dari staf Kluivert saat menangani Adana Demirspor di Turki. Sebagai analis, Kluivert bertugas mempelajari pola permainan lawan, menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan rekomendasi taktik kepada Kluivert. Dengan bantuan data dan rekaman pertandingan, ia akan membantu timnas Indonesia tampil lebih cerdas dalam setiap laga. 5. Bram Verbruggen, tim developer untuk kekompakan skuad. Bram Verbruggen akan berperan sebagai tim developer, sebuah posisi yang lebih menitik beratkan pada aspek psikologis dan pengembangan individu pemain. Latar belakangnya di bidang psikologi konseling membuatnya menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Verbruggen sebelumnya pernah bekerja dengan Go Ahead Eagles di Belanda dan Valencia CF untuk membantu pemain muda dalam pengembangan mental dan karir mereka. Tugas utamanya adalah membangun semangat tim, meningkatkan mental juang para pemain, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan tekanan besar di level internasional, kehadiran Verbruggen diharapkan dapat membantu pemain tetap fokus dan percaya diri. 6. Reggie Blinker, mantan bintang yang kini mengembangkan talenta pemain. Reggie Blinker, mantan pemain Feyenoord, Celtic, dan Sheffield Wednesday, juga masuk dalam jajaran tim Kluivert. Sebagai mantan pemain top, Blinker memahami perjalanan seorang pesepak bola dari awal hingga akhir kariernya. Ia juga mendirikan Life After Football, sebuah platform yang membantu pemain dalam transisi kehidupan pasca sepak bola. Di timnas Indonesia, Blinker akan berbagi pengalaman serta memberikan bimbingan kepada pemain mengenai bagaimana mengembangkan karir mereka secara profesional. Kombinasi tim super untuk masa depan timnas Indonesia. Dengan kehadiran 6 sosok berpengalaman ini, timnas Indonesia diharapkan dapat mengalami peningkatan di berbagai aspek, mulai dari fisik, taktik, pemulihan cedera, hingga pengembangan mental. Di bawah arahan Patrick Kluivert, tim Garuda memasuki era baru dengan tim kepelatihan yang lebih solid dan modern. Kini, tantangan sesungguhnya menanti, mampukah mereka membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita nantikan hasilnya di lapangan. Media Malaysia, Palatau Bola, menyindir proses naturalisasi cepat pemain keturunan untuk timnas Indonesia, seperti Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi, yang hanya memakan waktu 16 hari. Mereka membandingkannya dengan prosedur di Malaysia yang lebih lama karena paspor Malaysia dianggap memiliki nilai tinggi di dunia internasional. Dalam unggahan di TikTok, Palatau Bola menulis, "Paspor Malaysia mahal, bukan cuma pakai peci," sambil menampilkan foto Emil Audero yang tengah mencium bendera merah putih. Mereka juga menyinggung bahwa paspor Malaysia menempati peringkat ke-9 sebagai paspor paling berharga di dunia, dan warganya memiliki akses luas ke berbagai negara tanpa visa. Sindiran ini mendapat reaksi dari netizen Indonesia, yang balik mengejek Malaysia karena kesulitan menarik pemain keturunan mereka sendiri. Beberapa netizen menyinggung bahwa banyak pemain berdarah Malaysia yang menolak membela Harimau Malaya. Malaysia dikenal lebih ketat dalam urusan naturalisasi. Biasanya hanya memberi kewarganegaraan kepada pemain yang telah lama bermain di Liga Malaysia atau yang memiliki keturunan langsung dari orang Malaysia. Sementara itu, Indonesia lebih agresif dalam pendekatan kepada pemain keturunan, terutama setelah pelatih Sintayong menargetkan skuad yang lebih kompetitif untuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sukses menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Eropa, seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sain Patinama. Kini,
Proses serupa juga tengah berjalan untuk Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Meskipun proses ini kerap mendapat kritik dari media asing, PSSI tetap teguh pada kebijakan mereka untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan yang berkualitas. Supporter Bahrain mulai sesumbar, habis-habisan remehkan timnas Indonesia. Supporter Bahrain mulai melancarkan saywar menjelang pertemuan krusial melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 25 Maret tahun 2025. Mereka terang-terangan meremehkan skuad asuhan Patrick Kluivert dan menganggap kemenangan Indonesia di laga pertama seharusnya tidak terjadi. Pertandingan ini menjadi laga penuh gengsi setelah pertemuan pertama yang berlangsung kontroversial di Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Saat itu, timnas Indonesia sempat unggul 2-1 melalui gol Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Namun, kemenangan Garuda dirampas wasit Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu berlebihan hingga akhirnya Bahrain menyamakan skor di menit 90+9. Sejak saat itu, rivalitas antara supporter kedua tim semakin panas. Supporter Indonesia melampiaskan amarah mereka di media sosial. Sementara Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) bahkan sempat meminta laga kedua dipindahkan dari Jakarta, tapi permintaan itu diabaikan oleh FIFA dan AFC. Kini, menjelang duel di GBK, supporter Bahrain mulai menyerang mental timnas Indonesia dengan berbagai komentar meremehkan di media sosial. Beberapa di antaranya bahkan menganggap timnas Indonesia hanya beruntung di pertemuan pertama dan sama sekali bukan ancaman bagi Bahrain yang baru saja menjuarai Piala Teluk 2024. Komentar supporter Bahrain yang meremehkan Indonesia. Salah satu supporter Bahrain di Instagram menuliskan komentar bernada meremehkan. Kasihan orang Indonesia, mereka mengira itu adalah tim Bahrain yang sama seperti sebelumnya. Padahal sekarang kami jauh lebih menakutkan setelah kejuaraan Teluk. Bahkan ada yang dengan percaya diri menyebut Bahrain akan membawa pulang 6 poin penuh dari pertemuan ini. Insya Allah lebaran jadi 2 kali. Lebaran 6 poin dan lebaran beneran. Tak hanya itu, beberapa fans Bahrain lainnya juga meremehkan naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia. Mereka menganggap bahwa tambahan pemain seperti Ole Romeni, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James tidak akan memberi dampak besar bagi kekuatan timnas Indonesia. Mereka pikir dengan menaturalisasi pemain Eropa, mereka akan jadi kuat. Bahrain tetap lebih baik, tulis salah satu akun di Twitter.